Kembali lagi di channel Berkat Tunggal News. Selalu menyajikan berita-berita terbaru dan terhangat. Jangan kemana-mana, tetap saksikan berita terbaru setelah intro berikut ini. Jangan lupa tetap support channel ini dengan cara like, comment, and subscribe channel ini. Terungkap, Ferdy Sambo bakal memberikan uang sebesar 1 miliar kepada Baradae setelah membunuh Brigadir J. Tak hanya kepada Baradae, Ferdy Sambo juga bakal memberikan 500 juta rupiah kepada Bribka RR dan KM. Hal itu diungkap Baradae lewat mantan kuasa hukumnya, Deolipa Yumara. Dilansir tanggal 12 Agustus tahun 2022, Deolipa Yumara menyebut jika Baradae sempat bercerita tentang iming-iming uang 1 miliar dari Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati tersebut. Miss X, ini adalah ibu Putri sendiri, ini keterangannya Richard. Jadi ibu Putri sama Pak Sambo memanggil Pak Kuat, Richard, Ricky lalu, datang mereka. Ini situasi udah mulai aman nih, kelihatannya, skenario pertama berhasil. Kalau ini dah beres lu tetap jangan buka mulut, bahasa kasarnya kan gitu, tutup mulut ye. Ini gue kasih kalau dah beres gue kasih ini dolar, sebesar 1 miliar, 500 juta, 500 juta, 1 M ya, jelas Deolipa menjelaskan keterangan Baradae. Dan Deolipa juga menjelaskan jika uang tersebut belum diterima Baradae. Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati akan memberikan uang tersebut jika kondisi sudah benar-benar aman. Tapi ini dikasih kalau udah aman, udah SP3, dari perkara bela paksa udah aman, nanti 1 bulan kemudian udah SP3, lanjut Deolipa. Yakin sudah SP3 ya? Tanya jurnalis Metro TV. Lo ini udah skenario, sama tim anggota yang lengkap, pungkas Deolipa. Berani bayar sampai segitunya, memang berapa kekayaan Ferdy Sambo? Ferdy Sambo merupakan perwira tinggi Polri. Terakhir mengemban sebagai Kadif Propam sebelum dinonaktifkan karena terlibat kasus tewasnya Brigadir J. Sebagai perwira tinggi, tentunya besaran gaji Irjen Ferdy Sambo selama menjabat, akan disesuaikan dengan peraturan yang berlaku. Tak hanya itu, sebagai Pati Polri, Ferdy Sambo tentunya mendapatkan berbagai fasilitas negara untuk menunjang tugasnya. Ferdy Sambo juga memiliki beberapa ajudan polisi dengan beragam pangkat. Dikutip tanggal 12 Agustus tahun 2022, sang istri, Putri Chandrawati, juga disebut ikut mendapatkan fasilitas ajudan dan pengemudi yang juga berasal dari unsur Polri. Ada 3 rumah yaitu, rumah di Jalan Saguling 3, Duren 3, Jakarta Selatan. Rumah di Jalan Bangkasi. Rumah dinas di Duren 3 nomor 58. Besaran gaji Ferdy Sambo. Sebagai sosok pejabat di jajaran teratas Polri, selain fasilitas rumah dinas hingga ajudan pribadi, Ferdy Sambo juga tentunya mendapatkan fasilitas gaji dan tunjangan yang relatif besar. Untuk gaji Jenderal Polisi dengan bintang 1 sampai bintang 4 ditetapkan paling kecil Rp3.290.000 per bulan, dan paling tinggi Rp5.930.800 per bulan. Besaran gaji Jenderal Polisi tersebut disesuaikan dengan jumlah bintang dan masa kerjanya. Untuk Irjen atau bintang 2, gaji sebulan paling kecil Rp2.290.500, dan paling tinggi sebesar Rp5.576.500. Fasilitas tunjangan. Di luar gaji pokok, anggota Polri ini menerima berbagai macam tunjangan yang besarnya bervariasi tergantung pangkat, jabatan, dan daerah penempatan. Untuk menghitung total penghasilan alias take home pay, maka harus menambahkan formula gaji pokok dan semua tunjangan yang diterima dalam sebulan. Dari sejumlah tunjangan yang diterima, tunjangan paling besar berupa tunjangan kinerja atau yang lebih dikenal dengan tukin. Dan besarannya disesuaikan dengan pangkat sesuai kelas jabatan. Tukin sendiri diberikan untuk menunjang kinerja kerja para abdi negara, baik PNS, TNI, maupun juga Polri. Karena nominalnya yang tinggi, tukin juga diberikan agar mereka tidak lagi tergoda praktik korupsi. Terakhir,
Presiden Joko Widodo, Jokowi, melakukan remunerisasi tunjangan kinerja pada pegawai Polri, lewat Peraturan Presiden Nomor 103 Tahun 2018 tentang tunjangan kinerja. Nominal remunerisasi berupa tukin, akan diberikan berdasarkan kelas jabatan, yang juga disesuaikan dengan pangkat dan jabatan yang diemban, mulai dari yang paling rendah, pangkat Tamtama hingga Pati. Sebagai Jenderal Bintang 2, dengan jabatan yang sebelumnya adalah Kadif Propam Polri, maka Ferdi Sambo otomatis masuk dalam kelas jabatan 17, sehingga berhak mendapatkan tukin sebesar Rp29 juta per bulan, atau tepatnya Rp29.085.000 per bulan. Jumlah tukin Ferdi Sambo ini, berada di bawah Wakapolri yang besaran tukinnya ditetapkan yaitu, sebesar Rp34.902.000. Dengan asumsi gaji pokok dan tunjangan kinerja di atas, maka dalam sebulan Ferdi Sambo berhak menerima penghasilan paling kecil adalah Rp31.375.500 dan paling besar Rp36.952.000. Besaran tersebut baru menghitung gaji pokok plus tukin. Irjen Ferdi Sambo juga masih menerima tunjangan lain yang bersifat melekat. Kasus pembunuhan Brigadir Nofrianisah Yosua Huta Barat atau dikenal Brigadir J, yang menjerat mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo akan memasuki babak baru. Pada Jumat tanggal 19 Agustus tahun 2022 lalu, berkas perkara tersangka Ferdi Sambo telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU). Dilansir tanggal 23 Agustus tahun 2022, Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan Menko Polhukam, Mahfud MD menegaskan, dirinya tidak segan berteriak ke publik jika proses hukum kasus Ferdi Sambo tak berjalan dengan semestinya. Bukan hanya di tingkat Polri, Mahfud MD juga menegaskan, akan mengawal kasus Ferdi Sambo di Kejaksaan hingga pengadilan. Demikian kata Mahfud MD dalam rapat kerja bersama Kompolnas, Komnas HAM, dan LPSK pada Senin, tanggal 22 Agustus tahun 2022. Mungkin Kompolnas bisa selesai tugasnya, tapi saya juga mengawasi di kejaksaan sesudah ini. Kalau main-main di situ, ya saya teriak lagi, kalau masih ada yang belok-belokan di situ, ucap Mahfud MD. Sampai nanti masuk ke pengadilan, ini jangka pendeknya, kata Mahfud. Uang bisa bekerja. Kriminolog Universitas Indonesia, Adrianus Meliala, menyebut, munculnya kekhawatiran terkait adanya potensi intervensi yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu, dalam kasus Ferdi Sambo bisa diterima. Dia menanggapi kekhawatiran Mahfud MD dalam rapat bersama Komisi 3 DPR RI. Saya mengutip pernyataan Menko Polhukam Mahfud MD pada saat rapat dengan DPR, bahwa beliau mengatakan, setelah ini mesti menjaga jaksa dan hakim, agar kemudian proses penuntutan di pengadilan bisa berjalan fair, jujur dan adil, kata Adrianus, Selasa, tanggal 23 Agustus tahun 2022. Dengan adanya kekhawatiran yang disampaikan Menko Polhukam tersebut, Adrianus berasumsi, bahwa ada pihak tertentu yang akan selalu mencoba mengganggu jalannya sidang ini. Bahwa pihak sebelah sana selalu akan mencoba untuk mengganggu. Saya pikir, kekhawatiran itu, hal yang bisa diterima, ujar Adrianus. Mengingat ada kemungkinan uang bekerja, lalu kemudian tekanan-tekanan juga bekerja. Lebih lanjut, Adrianus menyoroti tersangka Ferdi Sambo yang sampai saat ini belum memiliki penasihat hukum. Ia menilai, sudah seharusnya penasihat hukum Ferdi Sambo ditunjuk dan dimunculkan ke publik, sehingga bisa mempersiapkan pembelaan-pembelaan terhadap tersangka. Tanggapan pakar hukum pidana. Sementara itu, pakar hukum pidana yang juga mantan hakim, Asep Iwan Iriawan mempercayai kejaksaan dan hakim yang akan menyidangkan jalannya kasus Ferdi Sambo. Saya yakin percaya kejaksaan sudah mempersiapkan 30 orang. Hakim juga sudah mempersiapkan hakim terbaiknya, ujar Asep. Asep menjelaskan dalam menangani kasus ini, hakim harus yakin dengan minimum yaitu 2 alat bukti. Terkait alat bukti, Asep membeberkan bahwa saksi dalam kasus tersebut sudah terpenuhi, ada lebih dari 1. Kemudian,
Keterangan ahli forensik dan ahli balistik juga mengatakan, bahwa telah terjadi peristiwa penembakan yang berujung terbunuhnya seseorang. Lalu, bukti surat ada hasil visum et repertum dan surat-surat lainnya. Termasuk, keterangan terdakwa yang sudah mengakui perbuatannya itu. Semua bukti tersebut sudah dikutip tanggal 20 Agustus tahun 2022, sementara itu, kuasa hukum Putri Kenrati, Arman Hanis berharap, penyidikan dugaan keterlibatan kliennya dalam pembunuhan berencana terhadap Brigadir J, atau Nofriansyah Yosua Huta Barat di kepolisian segera selesai. Arman menginginkan, perkara yang menjerat istri mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo tersebut, lekas dilimpahkan ke kejaksaan dan juga pengadilan. Arman tidak mempermasalahkan, keputusan tim khusus Mabes Polri, menetapkan Putri Chandrawati PC sebagai tersangka pembunuhan. Menurut dia, penyidik Mabes Polri tentu memiliki pertimbangan dalam penetapan kasus tersebut. Sebelumnya, tim khusus Mabes Polri menetapkan Putri sebagai tersangka baru dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Kepala Badan Reserse Kriminal, Bareskrim, Mabes Polri Komjen Agus Andrianto mengatakan, penyidik telah mengantongi keterangan saksi, dan bukti untuk menetapkan Putri sebagai tersangka. Menurut Agus, Putri turut menghadiri pertemuan di lantai 3 rumah Sambo, di Jalan Saguling 3. Dalam pertemuan tersebut, Sambo menanyakan, kesanggupan kedua bawahannya, yaitu, Barada Richard Eliezer, R, atau E dan Brigadir Ricky Rizal, RR, yang menjadi eksekutor dalam penembakan Brigadir Yosua. Terlihat dari rekaman CCTV. Putri kemudian mengajak Barada E, Brigadir RR, asisten rumah tangganya Kuat Maruf KM, dan juga Brigadir Yosua ke rumah dinas Verdi Sambo.
Agustus tahun 2022. Putri kemudian disangka dengan pasal 340 subsidiar 338 junto pasal 55 pasal 56 KUHP mengenai dugaan pembunuhan berencana. Demikian Berkah Tunggal News melaporkan. Jangan lupa tekan dan hidupkan loncengnya, agar tidak ketinggalan berita-berita terkini. Terima kasih telah menonton channel ini.